mengawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu di pertemuan keempat di aplikasi komputer. Di pertemuan 4 ini kita ke Microsoft Excel, dimana Microsoft Word kemarin saya harap teman-teman sudah mengerti. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lain atau keluhan yang lain, teman-teman bisa dipertanyakan di pertemuan selanjutnya nanti. Nah, kita ke Microsoft Excel. Bisa teman-teman buka Microsoft Excel di start maupun di desktop, teman-teman sudah ada Excel. Nah, ini adalah Microsoft Excel. Nah, kita buka blank workbook. Nah, ini tampilan awal daripada Microsoft Excel. Nah, ini sedikit sangat berbeda dengan tampilan-tampilan Microsoft Office lainnya, nah, seperti Microsoft Office Word maupun Microsoft Office PowerPoint misalnya. Ini berbentuk sel daripada kotak-kotak seperti table. Nah, ini saya akan menjelaskan menu dan penggunaan rumus sederhana yang pernah kita gunakan maupun yang akan kita gunakan dalam dunia bekerja. Misalnya dalam dunia akademik, dunia industri, pendidikan. Nah, itu bisa teman-teman gunakan nanti. Nah, ini di sini ada menu home. Di sini ada paste. Nah, ini untuk menyisipkan sebuah teks, angka maupun gambar dari teman-teman yang telah copy. Nah, kemudian di sini ada cut, ada copy, kemudian di sini ada format painter. Nah, ini sama seperti di Microsoft Word. Di sini juga ada pemilihan huruf atau pemilihan font. Nah, ini sama di sini. Kemudian di sini ada top align, top center, middle align, kemudian di sini ada center, ada align left, align right, kemudian ada align left. Nah, di sini banyak fungsi-fungsi yang sama seperti Microsoft Word. Nah, di sini ada yang berbeda. Di sini adanya merge and center. Nah, merge and center untuk seperti apa? Nah, ini untuk menggabungkan dua sel misalnya seperti ini. Nah, merge and center. Nah, ini jadi satu sel. Bila mana teman-teman ini menggabungkan di sini, nah ini merge and center. Seperti itu. Kemudian di sini ada untuk pemformatan number, pemformatan angka ataupun pemformatan daripada teman-teman ingin memilih misalnya mata uang, adanya accounting, kemudian di sini adanya tanggal, adanya waktu, ada presentasi, ya, kemudian ada fraksi, di sini aja stempel, di sini ada teks, ada spesial, dan juga di sini bisa teman-teman bisa custom. Nah, misalnya kita contoh, nanti kita akan kasih contoh. Nah, saya akan menjelaskan di menu home di sini terlebih dahulu. Di sini ada conditional formatting. Nah, ini untuk merapihkan teman-teman bila mana data teman-teman sudah banyak. Nah, di sini ada highlight ruler, kemudian di sini ada top and bottom rulers, di sini ada data bars, color scales, kemudian ada icon set. Di sini ada format as table. Nah, ini untuk memilih pemformatan table teman-teman agar lebih menarik. Kemudian ada selnya berwarna. Nah, ini misalnya di sini kita klik. Nah, ini selnya berwarna seperti ini untuk mempermudah pencarian data, gitu aja sih. Nah, kemudian dia ada insert cell, delete cell, kemudian format cell. Di sini ada auto sum untuk penambahan otomatis. Di sini ada fill, kemudian di sini ada clear, kemudian ini ada pemformatan huruf maupun absensi mahasiswa, misalnya dari A sampai Z. Nah, seperti ini mengurutkan data. Kemudian di sini ada find and select. Untuk find, misalnya kita mencari teks yang ada di sini, yang ada di sel Microsoft Excel. Oke, kita kasih contoh. Misalnya di sini ada nomor, kemudian di sini nama barang, kemudian di sini ada harga, kemudian di sini ada stok,
Kemudian di sini penjualan. Kemudian di sini ada misalnya nomor, nama barang, harga, stok, penjualan. Di sini ada jumlah. Misalnya seperti ini. Nah, untuk merapikan bisa teman-teman klik 2 kali, kursor berubah seperti ini, klik 2 kali pada garis. Nah, seperti ini. Untuk pemformatan nomor, ini kita cukup mudah, misalnya kita ketik nomor 1, kemudian di bawahnya ketik nomor 2. Nah, 1 dan 2 ini kita blok, kemudian kita ke bawahkan. Nah, ini akan menjadi penomoran otomatis. Nah, contoh ini kita membuat 10 nama barang. Misalnya di sini pena standar. Kemudian di sini adanya pensil Joico. Kemudian di sini adanya buku agenda. Kemudian di sini adanya penggaris butterfly misalnya. Kemudian yang kelima misalnya kita buat buku gambar sidu. Nah, ini. Kemudian buku tulis. Kemudian di sini stabilo. Di sini kemudian misalnya cutter. Kemudian misalnya di sini penghapus hitam. Dan yang 10 misalnya kita buat pensil warna. Pensil warna. Oke. Nah, ini si sel ini berantakan, tidak rapih. Nah, tinggal teman-teman klik di sini, klik 2 kali. Nah, otomatis di sini akan mengikuti lebar maupun panjang daripada teks yang telah kita buat di sini. Kemudian di sini kita kasih harga. Misalnya harganya 2000. Kemudian di sini pensil Joico harganya misalnya 3000. Buku agenda misalnya harganya 10.000. Kemudian di sini penggaris butterfly misalnya harganya 2000. Buku gambar sidu misalnya harganya 5000. Buku tulis kampus misalnya harganya 35.000. Stabilo misalnya harganya 7.000. Terkenko misalnya harganya 15.000. Penghapus hitam harganya misalnya 1000. Pensil warna harganya misalnya 15.000. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan rupiah di depannya. Nah, dalam bentuk bagaimana? Nah, di sini bisa teman-teman di menu home, kemudian di sini number. Nah, di sini ada currency atau mata uang. Nah, di sini ada 2000, kita pilih simbolnya rupiah. Cari rupiah. Misalnya tidak ketemu, nah bisa teman-teman cari di sini sampai ketemu rupiah Indonesia. Nah, ini rupiah Indonesia, klik OK. Nah, ini kalau teman-teman tarik sini, kita blok, kita currency, kita cari rupiah Rp Indonesia. Nah, ini Rp Indonesia, klik OK. Nah, ini dalam bentuk rupiah. Nah, jadi tidak harus ditulis Rp 2000. Nah, tidak seperti itu. Kemudian sini ada stok. Misalnya stok di sini ada 20, di sini kemudian ada 30, di sini ada 12, ada 5,
ada 90 misalnya, kemudian di sini ada 4, ada 5, kemudian di sini ada 7, 9, dan di sini ada 13. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini adanya data penjualan. Nah, misalnya penjualannya dalam hari ini misalnya ada 12. Kemudian di sini pensil Joico penjualannya ada 5. Buku agenda misalnya penjualannya 8. Di sini penjualannya misalnya 0. Di sini penjualannya 1, 3, 5, 2, 7, dan misalnya di sini 1. Ini untuk menghitung jumlah daripada stok dan penjualan. Saya perlebar, saya perluas. Nah, ini untuk menghitung jumlah daripada stok dikurangi penjualan. Nah, teman-teman bisa menggunakan langsung autosum. Ya, bisa teman-teman gunakan autosum seperti ini. Nah, misalnya sampai sini. Nah, D dan E. Misalnya seperti ini. Ini untuk menjumlah, untuk menambahkan, untuk menambahkan misalnya ini stok. Nah, ini sebenarnya 32. Nah, ini kan kita kan salah stok dan penjualan. Nah, ini kita undo dulu. Kita jumlah stok harusnya. Nah, jumlah stok. Nah, seperti ini. Kita perlebar lagi. Di sini bisa teman-teman gunakan dengan cara sama dengan di sini dikurangi D3 dikurangi E3. Bisa teman-teman langsung enter. Nah, seperti ini. Jadi 12 dikurang 20 dikurangi 12 dan sama dengan 8. Nah, di sini bisa teman-teman langsung ke bawahkan seperti ini. Jadi dia akan menjumlahkan secara otomatis, akan mengurangi stok, akan mengurangi penjualan daripada stok. Jadi di sini akan otomatis. Nah, ketika kita di sini jumlah seluruh, nah misalnya, ini misalnya jumlah seluruh di sini kita menggunakan autosum. Nah, langsung. Nah, di sini langsung enter. Ini untuk penjumlahan di sini. Nah, kita tinggal merapikan. Bagaimana kita merapikan, memberi tabel. Nah, kita blok semua. Di sini kita blok semua. Kita mencari all border. Nah, di sini all border. Kemudian ini kita ketengahkan, center. Kita bold. Misalnya kita di sininya mewarnai warna biru. Oke. Kita harga lebar sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ketengahkan. Nah, seperti ini. Ini ke sini kita memakai Mergian Center. Jumlah seluruh. Oke. Nah, ini dasar daripada penjumlahan maupun pengurangan yang ada pada stok stationery maupun stok daripada perlengkapan kantor. Misalnya di sini stok 20, penjualan 12, nah ini 8. Nah, kita tidak harus menghitung di sini juga, tidak. 30 dikurangi 5 sama dengan 25, tidak. Kemudian 12 dikurangi 8 sama dengan 4, tidak. Nah, kita cukup menghitung satu yang di atas, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, misalnya kita hendak menulis atau hendak membuat rumus-rumus yang lain, misalnya rumus if, rumus VLOOKUP, rumus HLOOKUP, atau rumus-rumus yang lainnya. Nah, nanti kita akan latihan di pertemuan selanjutnya. Nah, bila mana teman-teman ada pertanyaan maupun ada kekurangan daripada penjelasan saya tidak jelas, bisa teman-teman
pertanyakan di Google Classroom maupun di WhatsApp group. Nah, ini cukup sederhana, memberi rupiah, kemudian di sini untuk menjumlahkan atau mengurangi stok daripada penjualan. Nah, di sini. Nah, bagaimana jika kita menggunakan data atau waktu? Nah, seperti ini. Misalnya di sini kita menggunakan Indonesia, ada enggak ya Indonesia? Sini adanya English Indonesia aja, kita pilih English Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, contoh kita buat berikut ini data penjualan. Nah, misalnya 14 Maret 2021, kemudian di sini 15 Maret 2021. Bisa teman-teman gunakan di sini number, date. Nah, bisa dirubah oleh teman-teman. Nah, ya, coba. Number, date. Nah, itu ini. Nah, coba kita delete dulu. Misalnya number 14 2012 14 03 2021. Nah, seperti ini ya. Yang tadi kita klik, misalnya kita delete dulu 14 03 2021. Nah, akan jadi Maret seperti ini. Nah, misalnya 15 03 2021. Nah, ini seperti ini misalnya. Kemudian 16 03 2021, 17 03 2021. Ini pemformatan sangat berbeda. Nah, di sini kita bisa rubah formatnya, misalnya adanya nama hari Wednesday 14 Maret 2012. Nah, di sini langsung ada Minggu 14 Maret 2021. Di sini kita mencari format yang lain, misalnya hanya ini saja 14 Maret misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman gunakan. Nah, tahun, bulan dan tanggal. Nah, dibalik seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah dimana teman-teman ketika menulis tanggal, ketika kita salah tidak usah dihapus. Jadi tidak usah dihapus, teman-teman tinggal merubahnya di sini, number, kemudian pilih date di sini. Oke. Nah, bagaimana untuk mempersentase? Nah, misalnya teman-teman di sini untuk mempersentase, saya kasih contoh seperti ini. Nah, desimal di sini bisa dirubah teman-teman ya. Nah, ini untuk menambahkan persen ya, untuk menambahkan persen. Kemudian di sini bisa teman-teman untuk menambahkan waktu. Nah, untuk menambahkan misalnya di sini teks spesial, misalnya bisa teman-teman gunakan di sini tipenya
untuk general. Misalnya di sini general. Nah, di sini desimalnya, number desimal bisa teman-teman gunakan. Misalnya nolnya kita bawa 2 seperti ini. Ini untuk mendesimalkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Pertemuan cara merubah rupiah, angka uang menjadi rupiah, kemudian pengurangan daripada stok penjualan, kemudian menjumlahkan menggunakan autosum, dan merubah tanggal di dokumen Excel dengan cara cepat. Nah, seperti itu. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita masuk ke rumus if, HLOOKUP, dan VLOOKUP, dan rumus-rumus yang lainnya yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.